Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada-Nya karena Ia telah memilih kita untuk menjadi saksi akan kematian dan kebangkitan-Nya. Marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian syukur atas berkat keselamatan yang telah Ia berikan bagi kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Mewujudkan hidup sebagai saksi Kristus membutuhkan pertobatan sebagai tanda perubahan arah hidup. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang berpusat pada Tuhan. Yesaya 43 ayat 10a mengatakan, "Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan tetap mengerti bahwa aku tetap Dia." Sampaikan pada dunia yang penuh dengan
Kristus puteranya, kerajaan Allah menurut Dia, itu berita bagi sedunia. Tuhan mengendaki supaya kita selalu hidup dalam kasih. Seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Itulah bukti cinta kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia yang dikasihinya. Lalu, apakah kita juga telah meneladani kasih-Nya? Sering kita lalai melakukan kasih itu kepada sesama kita. Lalai mengasihi Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan-Nya dan memohon kekuatan-Nya agar kita dapat senantiasa melakukan kasih itu.
kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu dalam doa kami, Tuhan, membawa syafaat kami kepadamu. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Terkhusus kami teringat untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT dan juga ada di Kabupaten Malang dan sekitarnya, yang beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kami ini boleh menghadapi bencana alam. Bapa, berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan bagi saudara-saudara kami di sana. Biarlah
iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka yakin bahwa Tuhan menolong dan membantu di dalam mereka menghadapi musibah ini. Biarlah melalui roh Tuhan saja, saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, sehingga saudara kami boleh meneruskan hidup dengan penuh rasa sukacita dan penuh rasa syukur oleh karena pertolongan Tuhan. Bagi para korban yang terluka, Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan sanak saudaranya, Tuhan yang memberikan penghiburan serta kekuatan bagi mereka. Mereka yang kehilangan harta benda dan sebagainya, mari Tuhan juga kuatkan, berikan kesabaran, sehingga saudara kami boleh tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa damai. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan yang akan selalu memberkati gereja kami lebih lagi. Tuhan yang akan melimpahkan berkat Tuhan dalam kehidupan bergereja kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kegiatan gereja kami. Sekalipun saat ini masih di dalam protokol kesehatan yang harus dilaksanakan, tetapi biarlah semua ini tidak mengurangi kekuatan dan semangat kami di dalam kami mengabdi kepada Tuhan. Berdoa bagi majelis gereja, berdoa bagi para hamba Tuhan, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap dapat melayani Tuhan dengan sukacita, sehingga boleh membawa kedamaian dan membawa berkat Tuhan bagi jemaat yang terlayani. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Jemaat yang bergumul dengan persoalan hidup, Tuhan yang membukakan jalan, memberikan kemampuan untuk menghadapi persoalan hidup, sehingga saudara kami boleh menyelesaikannya dengan baik pula. Tuhan, hari ini kami akan menerima firman Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu boleh juga kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 7 menjadi bacaan kita hari ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku,
Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lihatlah kupu-kupu. Sayapnya yang cantik, warnanya yang indah, menarik perhatian untuk terus memandangnya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa pada awalnya kupu-kupu tidak seindah dan tidak secantik itu? Ketika kupu-kupu itu masih menjadi ulat, banyak orang yang enggan untuk mendekati. Banyak orang yang membenci karena ulat sukanya memang makan tanaman orang. Ada pula orang yang menjauhi yang namanya ulat karena mungkin bisa membuat gatal dan sebagainya. Bahkan orang enggan melihat ulat karena bagi orang tersebut ulat menjijikkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari ulat yang menjijikkan, dari ulat yang bisa membuat gatal, dari ulat yang dibenci banyak orang, disingkiri banyak orang, ulat lalu berubah menjadi kepompong. Dan beberapa waktu setelah dia menjadi kepompong, jadilah ia kupu-kupu yang cantik. Berbanding terbalik, saat menjadi ulat dengan sekarang saat menjadi kupu-kupu. Tadinya orang banyak membenci, tadinya banyak menyingkiri, tetapi sekarang justru banyak orang senang melihat keindahan kupu-kupu. Bahkan senang sekali orang menangkap kupu-kupu karena keindahan warnanya, kecantikan dari sayapnya dan sebagainya. Orang menjadi terkesan dengan yang namanya kupu-kupu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita bersama dapat melihat bahwa orang yang hidup di dalam Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ditentukan menjadi anak Allah. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia tidak mengenal kita. Karena dunia tidak mengenal Dia. Kita beda dengan dunia ini. Sebab dunia ini tidak mengenal Dia, Sang Bapa kita. Saudara yang terkasih, ini justru menjadi tugas bagi kita untuk memperkenalkan siapa Bapa kita, untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita dalam kehidupan dunia yang belum mengenal Dia. Menjadi tugas kita
dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Allah. Kita yang diberikan keistimewaan menjadi anak Allah punya tugas menyampaikan kepada dunia, memperkenalkan siapa Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memperkenalkan Bapa kita, Yesus Kristus, bukan persoalan yang mudah bagi kita. Sebab pasti akan ada penolakan. Sebab pasti banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Dan lain sebagainya yang harus kita hadapi. Untuk memperkenalkan Yesus dalam kehidupan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kebangkitan Kristus bagi semua orang. Nah sekarang kalau masih banyak yang belum percaya kepada Yesus, menjadi tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus menjadi saksi akan kebangkitannya. Tapi persoalannya seringkali kita dipandang sebelah mata. Seringkali kita dianggap rendah. Seringkali banyak orang yang tidak mendengar apa yang kita katakan. Mengapa bisa demikian? Menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain lebih dulu. Tetapi mari kita mengaca dalam diri kita masing-masing. Mengapa banyak orang memandang sebelah mata? Mengapa banyak orang yang tidak mau mendengarkan? Mengapa banyak orang yang menyingkiri diri kita? Jangan-jangan kita masih seperti ulat yang disingkiri banyak orang. Yang banyak orang tidak mau mendekat apalagi mendengarkan. Bukan salah mereka. Tetapi karena kita sendiri masih seperti ulat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus yang menarik. Saksi Kristus yang mau didengarkan. Saksi Kristus yang mendatangkan banyak orang. Jadilah kepompong lebih dulu. Bertobat. Ketika engkau bertobat, engkau melepaskan diri dari kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Meninggalkan bentuk ulat yang banyak merugikan orang karena makan tanaman orang. Diri kita pun bisa meninggalkan kehidupan lama. Meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bertobat. Jadi kepompong. Menjadi kunci kita untuk bisa menjadi kupu-kupu. Pertobatan yang sungguh-sungguh membuat kehidupan kita berubah layaknya kupu-kupu. Dan ketika engkau bisa menjadi seperti kupu-kupu, banyak orang yang mau mendengarkan, banyak orang yang mau datang, banyak orang yang tidak lagi memandang sebelah mata. Dan apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Mereka mau mendengarkannya. Sehingga apa yang engkau wartakan tentang kebangkitan Kristus dapat mereka terima di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah. Alkitab mengatakan begitu. Maka hiduplah berbeda dengan dunia ini. Jadilah kepompong, bertobat lebih dulu. Hindari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi yang membawamu jatuh dalam dosa lagi. Anak-anak Allah hidup dalam kesucian dan tidak lagi berbuat dosa. Bertobat.
bertobat, bertobat. Jadilah manusia baru. Jadilah kupu-kupu yang menarik perhatian banyak orang. Jadilah saksi Kristus. Dan pasti banyak orang yang mau mendengarkanmu. Banyak orang yang akan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Sebab banyak orang yang mendengarkan berita tentang kebangkitannya. Selamat menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Bertobat dan tidak lagi melakukan dosa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan sebagai syukur kami Bapa, saat ini kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan kami layak di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus meminta kita untuk bertobat dan menjadi saksi akan kebangkitannya. Maka arahkanlah hati saudara kepada Kristus, dan terpujilah Tuhan kini sampai selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan